Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman level 6? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini 20 Oktober 2020, Bu Wiwi akan menyampaikan materi terkait kerjasama negara anggota ASEAN. Nah, teman-teman masih ingat kan negara apa saja yang tergabung dalam organisasi ASEAN? Ya, di antaranya yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, negara-negara itu menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kali ini Bu Wiwi akan menjelaskan kerjasama anggota ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Yuk kita simak bersama. Nah, sebelum Bu Wiwi menjelaskan materinya, Bu Wiwi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, memahami faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, memahami kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Yang ketiga, memahami kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, sebelum kita bahas bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial dan budaya, kita ketahui dulu faktor atau penyebab adanya kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN. Oke, yang pertama yaitu sumber daya alam. Setiap negara anggota ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam. Keberagaman sumber daya alam tersebut dipengaruhi oleh kenampakan alam sekitar. Ada beberapa negara yang memiliki kenampakan alam yang sama, sehingga sumber daya alam yang dihasilkan pun sama, seperti Indonesia, Thailand, dan Laos yang memiliki lahan pertanian yang luas. Nah, lahan pertanian tersebut menghasilkan sumber daya alam berupa padi. Sedangkan kenampakan alam di Brunei Darussalam menghasilkan minyak bumi terbesar di Asia. Nah, keberagaman sumber daya alam tersebut mendorong kerjasama antar negara dengan tujuan untuk saling melengkapi kebutuhan masyarakat negara masing-masing. Yang kedua yaitu berada dalam wilayah yang sama. ASEAN merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh negara-negara dalam suatu kawasan yang sama, yaitu kawasan Asia Tenggara. Nah, negara-negara tersebut hidup bertetangga. Hal ini mendorong terciptanya interaksi dan kerjasama antar negara. Nah, waktu itu Bu Wiwi sudah jelaskan ya letak geografis masing-masing negara anggota ASEAN. Oke, faktor yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, misalnya Singapura merupakan negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi termaju di Asia Tenggara. Akan tetapi, sumber daya alam di Singapura terbatas. Nah, hal ini mendorong Singapura menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Wujud kerjasama dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi dalam bidang pendidikan, penggunaan mesin-mesin modern untuk industri, dan ketenaga kerjaan. Itulah teman-teman faktor yang menyebabkan kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Oke, selanjutnya tujuan kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial. Tujuannya yaitu menciptakan masyarakat ASEAN yang saling peduli dan mau berbagi dengan negara lain. Nah, jadi dengan adanya kerjasama dalam bidang sosial ini, maka diharapkan masyarakat ASEAN itu dapat memiliki sikap peduli dan mau berbagi dengan negara lain.
Nah, lalu apa saja bentuk kerjasama dalam bidang sosial? Nah, di sini ada 5 bentuk kerjasamanya ya teman-teman. Oke, yang pertama yaitu penanggulangan bencana. Misalnya memberikan penanganan darurat ketika terjadi bencana tsunami di salah satu negara anggota ASEAN, misalnya di Indonesia. Nah, jika terjadi bencana di Indonesia, maka negara-negara lain yang tergabung dalam anggota ASEAN akan membantu negara Indonesia untuk menanggulangi bencana yang terjadi. Yang kedua, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Nah, jadi saling melindungi ya antara hak-hak penduduk negara-negara yang ada di ASEAN. Oke, yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Nah, jadi saling mendukung ya dalam hal sarana kesehatan. Yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Oke, selanjutnya yaitu kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Nah, kerjasama yang terjalin antar negara anggota ASEAN juga terjadi dalam bidang budaya. Setiap negara memiliki kebudayaan masing-masing. Kebudayaan tersebut menjadi ciri khas suatu negara yang membedakannya dengan negara lain. Apa saja bentuk kerjasama dalam bidang budaya? Oke, yang pertama yaitu meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat. Nah, jadi saling membantu ya kepada para ahli yang misalnya menemukan penemuan yang bermanfaat bagi negara-negara ASEAN seperti itu. Yang ketiga, kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Nah, ini bisa diadakan pelatihan-pelatihan atau seminar internasional seperti itu. Yang keempat, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya selanjutnya yaitu mengenalkan budaya khas masing-masing negara. Nah, hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Selanjutnya yaitu meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Nah, UKM itu usaha kecil menengah. Jadi, karena anggota ASEAN itu memiliki banyak budaya, maka dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah UKM, misalnya dalam kuliner, fashion, atau kerajinan. Yang terakhir yaitu menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Nah, itulah teman-teman bentuk kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN. Manusia merupakan makhluk sosial, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia harus bekerja sama dengan orang lain dalam bermasyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam potongan Quran surat Al-Maidah ayat kedua yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, dalam agama Islam memerintahkan kepada umatnya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, selalu bekerja sama dengan orang lain. Oke, itu saja materi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya dengan baik dan pembelajaran kita dapat bermakna. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan teman-teman bertanya boleh melalui Google Classroom
atau teman-teman langsung hubungi wali kelasnya masing-masing. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.